Nah, sekarang saya akan bahas tentang berkebun tanpa siram, tanpa menggunakan irigasi. Bagaimana sih caranya? Kuncinya satu, sobat perhatikan tanaman di sekitar sobat. Di saat musim kemarau, apakah ada tanaman-tanaman kayu yang berbatang kayu yang tumbuh liar bisa bertahan hidup saat musim kemarau? Jika ada, berarti sobat bisa berkebun tanpa harus menyiapkan irigasi. Karena tanaman liar itu bisa hidup, masa alpukat nggak bisa, masa durian nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropark. Sobat, hari ini saya akan melakukan penanaman alpukat lagi. Masih ada beberapa spasi yang kosong yang bisa ditanami. Dan juga ada beberapa tanaman saya yang mati, jadi perlu penyulaman. Namun sebelum saya kerja, saya sempatkan ini untuk menjawab pertanyaan dari Bang Joni yang ada di Bali. Bang, sekarang daerah kami di Bali kemarau. Coba bikin konten kreativitas petani alpukat untuk bertahan tanpa penyiraman. Pakai apa kayak gitu? Kan nggak semua petani punya penyiraman drift. Ini untuk petani amatir dan modal dengkul, Kang. Kasih kami cash yang real di lapangan, jangan terlalu menghayal tinggi-tinggi. Oke. Jadi sobat, dalam berkebun buah-buahan, termasuk juga budidaya alpukat, kita butuh yang namanya air. Sama seperti manusia hidup, butuh minum. Tanaman pun demikian, sangat membutuhkan air. Jadi kalau nggak ada air, tanaman nggak bisa hidup. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran petani pemula, ketakutan petani pemula, apalagi mereka yang awalnya itu profesinya bukan petani, ingin mencoba terjun di dunia pertanian, khususnya tanaman buah-buahan ini. Salah satunya adalah faktor biaya untuk menyiapkan irigasinya. Itulah sebabnya ada beberapa konten di YouTube yang membahas bahwasannya budidaya alpukat itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Kalau sobat melihat beberapa konten yang ada di YouTube, mereka berkebun alpukat dengan irigasi tetes, dengan selang-selang yang setiap titik tanamnya ada untuk penyiraman sendiri-sendiri atau ada yang pakai sprinkle dan sebagainya, tentunya sobat akan merasa takut untuk berkebun alpukat. Waduh, biayanya terlalu tinggi gitu ya. Ya, sebenarnya tergantung sobat, tergantung dari cara kita. Kalau sobat kiblatnya ke petani yang bermodal, ya tentunya sobat akan berpikir bahwasanya modal berkebun itu sangat tinggi. Tapi kalau sobat kiblatnya itu ke petani desa seperti saya, yang berkebun alpukat, berkebun durian, sama sekali tidak ada selang di kebun sobat. Tidak pernah siram sekalipun, tidak pernah. Nah, mungkin sobat akan bisa berkebun tanpa harus ketakutan modal yang sangat tinggi. Ada beberapa konten yang pernah kami bahas sebelumnya, salah satunya adalah faktor bibit. Sobat bisa membuat bibit itu dari biji ya, ditanam sendiri bijinya, nanti belajar nyambung sendiri juga bisa. Bagi sobat yang belum nonton, silakan klik saja, nanti linknya kami cantumkan di deskripsi, atau klik di pojok sini ya, di atas. Nah, sekarang saya akan bahas tentang berkebun tanpa siram, tanpa menggunakan irigasi. Bagaimana sih caranya? Ya tentunya tidak semua lahan bisa kita perlakukan demikian sobat. Kuncinya satu, sobat perhatikan tanaman di sekitar sobat, tanaman-tanaman liar ya, yang kurang lebih umurnya 1 tahun atau kurang lebih tingginya 1 meter, yang tumbuh-tumbuh di sekitar kebun sobat. Perhatikan, di saat musim kemarau, apakah ada tanaman-tanaman kayu yang berbatang kayu yang tumbuh liar bisa bertahan hidup saat musim kemarau? Jika ada, berarti sobat bisa berkebun tanpa harus menyiapkan irigasi. Karena tanaman liar itu bisa hidup, masa alpukat nggak bisa, masa durian nggak bisa? Tentunya kan bisa. Namun tentunya ada beberapa step-step yang harus kita persiapkan untuk mendukung penyimpanan air di dalam tanah. Bagaimana caranya agar tanah kita itu mengandung banyak bahan organik? Tanah yang mengandung banyak bahan organik itu akan lebih bisa menyimpan air. Nah, oleh sebab itu ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan sejak awal kita membuka lahan. Yang pertama, saat sobat membuka lahan, membuka kebun, usahakan sobat tidak membakar. Daun-daunan, kayu-kayu, semua yang ada di situ adalah bahan-bahan organik. Jangan dibakar sobat, jangan dibakar. Kalau dibakar nanti akan menguap bersama angin. Biarkan semua bahan organik tersebut lapuk, terurai secara alami, nantinya akan menjadi kompos. Jadi ini akan mengurangi biaya pemupukan. Sobat nggak perlu bawa kotoran kambing, kotoran sapi ke kebun. Toh bahan baku dari kotoran hewan, misalkan sapi sobat. Sapi ini kan makan rumput. Lah rumput-rumput liar yang ada di kebun kan sudah ada. Bahan bakunya sama. Kenapa nggak rumput-rumput ini kita biarkan menjadi kompos? Toh kualitasnya sama dengan kotoran sapi. Bahkan lebih baik. Kenapa saya bilang lebih baik? Karena tidak ada yang berkurang. Sementara kalau kotoran sapi itu sudah ada yang terserap menjadi daging. Kalau masih murni rumput, ini masih 100% sobat. Tapi yang saya amati dari teman-teman yang berkebun juga, bahkan di daerah saya sendiri ya, ini rumput-rumputnya malah dibersihkan dan dibakar.
Kalau dibersihkan, ditumpuk menjadi kompos nggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi kalau dibakar nanti malah akan menguap habis. Yang kedua, saat sobat akan melakukan penanaman, jadi penggalian lubang tanam itu jika tanahnya lengket, usahakan lebih lebar. Nah, lebar ini nanti kita bisa isi dengan tanah baru yang gembur, atau kita campur tanah ini dengan kompos-kompos daun-daunan tadi. Campur, masukkan ke lubang tanam. Itu nanti juga akan menambah kelembapan tanah, khususnya di saat kemarau. Semakin lebar lubangnya semakin bagus. Lebar ya, bukan dalam. Karena akar tanaman ini, khususnya alpukat, itu kan menjalar ke samping. Ini akar yang cari makan ke samping. Jadi semakin lebar semakin bagus. Nah, yang ketiga, untuk menambah kelembapan tanah ini, sobat bisa cari bahan-bahan organik yang lebih bisa menyimpan air. Seperti apa? Seperti sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini bisa menyimpan air lebih lama. Itu dimasukkan di lubang tanam. Apalagi tangkos sawit, tandan kosong kelapa sawit. Kalau di daerah sobat ada pabrik sawit, itu biasanya ada limbahnya. Sabut kelapa sawit itu bisa juga kualitasnya kurang lebih sama dengan sabut kelapa. Kemudian kalau nggak ada itu, sobat bisa menggunakan cacahan dari batang pisang. Batang-batang pisang setelah panen, dicincang, dicacah-cacah, masukkan ke lubang tanam. Ini bisa nanti menahan air khususnya di saat kemarau, sobat. Nah, ketiga hal tadi seharusnya sobat lakukan di saat awal penanaman. Nah, sekarang bagaimana jika kita sudah terlanjur menanam nih, kondisi kebun ya sudah seperti itulah. Bagaimana langkah selanjutnya? Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi musim kemarau. Yang pertama, jangan lakukan pembersihan rumput di saat menjelang musim kemarau. Jadi biarkan rumput-rumput liar itu menjalar di sekitar kebun sobat, nggak masalah. Yang penting jangan terlalu tinggi, jangan melebihi tinggi dari tanaman kita. Misalkan bibitnya 1 jengkal, ya usahakan rumputnya jangan sampai lebih dari 1 jengkal. Tapi kalau tinggi bibit sudah 1 meter, bisa rumput setengah meter, nggak masalah sobat. Cukup sobat bersihkan di area perakaran, di bawah tajuk perakaran, itu sobat bersihkan rumputnya. Selain tajuk tanaman, biarkan rimbun dengan rumput. Fungsinya apa? Rumput ini bisa menjadi penutup tanah. Jadi ketika terpapar sinar matahari ini tidak mengenai tanah secara langsung. Sehingga kadar air yang ada di dalam tanah ini tidak cepat menguap. Itu alasannya sobat. Terlebih jika sobat lakukan penyemprotan ya, misalkan disemprot dengan herbisida kontak, pembakar, ini rumput-rumput akan kering semua. Itu bahaya sobat, di saat menjelang musim kemarau. Kalau pembersihan pakai mesin babat, itu masih nggak masalah sobat. Yang penting jangan terlalu pendek, jangan sampai bagian tanah itu kelihatan. Nah, kemudian yang kedua, sobat bisa bersihkan di area sekitaran tanaman tadi, termasuk yang ada di bawah tanaman, tapi rumput-rumputnya jangan dibuang keluar ya, biarkan ditumpuk lagi ke situ. Bahkan kalau ada batang-batang pisang, tumpuk di situ sobat. Ada sabut kelapa, tumpuk di situ. Ini fungsinya nanti akan menutup bagian di bawah tajuk tanaman khususnya. Jadi tajuk tanaman memang harus bersih, tapi bagian tanahnya juga kita tutup. Kita tumpuk dengan rumput-rumput, dengan daun-daunan, dengan kayu-kayu, silakan. Yang penting kasih jarak dari batang utama. Jangan sampai menyentuh batang utama. Karena kalau menumpuk di batang utama, nanti akan menyebabkan jamur. Nah, bahan-bahan organik yang kita tumpuk di sekitar area perakaran ini, selain dia bisa menahan air, kemudian menutup bagian tanah supaya air yang ada di tanah tidak menguap, nantinya dalam periode tertentu ini akan terurai sobat, dan akan menjadi pupuk juga. Makanya sebenarnya kita bisa merawat tanaman itu tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk pupuk. Kalau kita bisa memanajemen pupuk lokalan yang ada di kebun kita. Bahan-bahan organik kan banyak sobat. Nggak harus beli di toko. Nggak harus mendatangkan pupuk kandang. Kita bisa produksi dengan bahan yang ada di sekitar kebun kita sobat. Nah, saya kira itu dulu sobat yang bisa kami sampaikan. Karena saya harus segera melakukan penanaman alpukat ini. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Silahkan diterapkan, diaplikasikan di kebun masing-masing. Jika bermanfaat, silakan like, share, bagikan ke kawan-kawan lain lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Terima kasih semuanya sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.